Anda kembali menyaksikan Membicara pemirsa dan pendengar. Kami akan lanjutkan lagi obrolannya bersama dengan penjabat Direktur Utama PDAM Kota Makassar, Pak Beni Iskandar. Baik Pak Beni, kita lanjutkan lagi ya Pak. Di segmen kali ini kita mungkin akan menyoroti masalah instalasi ya Pak ya. Nah biasanya bentuk-bentuk perawatan di instalasi kita yang ada di Kota Makassar itu seperti apa Pak? Frekuensinya mungkin? Ya, itu kan jadi kita punya 5 instalasi sekarang. Yang kami kelola langsung adalah instalasi yang sekarang di Ratulangi, instalasi 1, dan IPA 3. Ada 3 instalasi itu kita kerjasamakan dengan swasta. Tentu perawatannya sesuai standar mutu yang dijamin. Ada melalui lab, pencampuran bahan kimia itu jelas, kemudian kapasitas distribusi airnya yang tadi saya bilang bahwa saya instruksikan untuk dilakukan uprating. Uprating itu kita menambah volume. Kalau yang tadinya misalnya cuma 100 liter per detik, itu saya instruksikan supaya dibuka maksimal saja sampai 125. Tapi memang kapasitasnya memang segitu. Cuman yang sebelumnya rendah ya kita naikkan. Kedepannya Pak, apakah? Jadi total dari 5 instalasi yang kami miliki itu dia distribusi airnya 3.850 liter per detik. Itu cukup tinggi ya Pak? Ya, sangat besar. Baik, nah untuk pengadaan Pak instalasi di unit-unit baru di titik-titik Kota Makassar, apakah akan ada tahun ini atau bagaimana Pak? Itu yang saya inisiasi di BTP menjadi IPA 6 istilahnya, instalasi pengadaan air 6. Tapi saya sementara membuat kajian visible study-nya, apakah memang bisa disegerakan. Kalau bisa disegerakan ya akan saya segerakan pembangunan itu. Tapi memang betul akan ada ya Pak ya pemasangan instalasi baru di BTP nanti. Iya. Iya, baik Pak. Nah, kami ingin menyoroti juga Pak terkait dengan kebocoran dari pipa. Untuk perawatan dan antisipasi dari kebocoran pipa sendiri beberapa waktu terakhir ini yang dilakukan oleh PDAM itu seperti apa Pak? Nah, yang pertama kan kita menjadikan semua karyawan dan staf sebagai agen informasi. Sehingga mereka anytime, anywhere bisa mendapatkan hal-hal seperti itu langsung melaporkan kepada kami. Ada program quick response kami yang menangani permasalahan-permasalahan laporan dari masyarakat. Itu sudah lama berjalan, penanganannya tidak pernah lebih dari 1 jam. Pokoknya laporan masuk dalam hitungan menit, karyawan kami sudah ada di lapangan menangani. Problem yang kami hadapi hari ini terkait kehilangan air itu lebih banyak di kerusakan yang terjadi di pembangunan IPAL yang seperti kita lihat di Kota Makassar ini kan hampir semua ruas jalan ada IPAL yang digali. Nah itu gali-galinya itu kadang tidak hati-hati akhirnya merusak pipa kami. Dan tentu kalau ada kerusakan itu kan kita satu masyarakat akhirnya tidak dapat air. Yang kedua kehilangan air itu menjadi kerugian pada perusahaan. Iya betul Pak. Sehingga kami mengambil langkah, ada sih beberapa yang taat asas ya, seperti waskita itu taat asas ketika kita menagih denda air yang hilang dan kerusakan, ya dia taat untuk menyelesaikan pembayaran dendanya. Ada juga yang keras kepala, yang mungkin ke depan kalau memang ada celah untuk saya pidanakan, saya akan pidanakan. Jadi akan ditindak tegas ya Pak? Akan saya tindak tegas, karena itu menyangkut bukan kerugian perusahaan saja, kerugian kepada masyarakat yang tidak mendapatkan air karena kebocoran itu. Ya, Pak, ya. Iya, nah tadi tenggat waktunya sangat menarik, ini 1 jam ya Pak ya? Memang tenggat waktu kurang dari 1 jam. Kurang dari 1 jam. Ya. Nah, tapi juga dikondisikan ya Pak, kerusakannya, tingkat kerusakannya seperti apa. Nah, untuk kebocoran non teknis nih Pak, yang biasanya pencurian yang dilakukan oleh masyarakat, itu data dari PDAM cukup tinggi di Makassar atau bagaimana Pak? Enggak juga, tapi kami kan setiap penanganan illegal connection itu kita melibatkan APH juga kan, melibatkan kepolisian. Ada beberapa yang kami dapati ya tentu perhitungannya ya kita punya perhitungan tersendiri untuk dia menyelesaikan segala macam denda. Kalau tidak kita laporkan ke kepolisian karena itu pencurian. Ya, tindak lanjutnya jelas. Tindak lanjutnya itu biasanya seperti apa? Kalau dia kepala batu kita laporkan di kepolisian. Langsung ya Pak ya? Tanpa ada ini negosiasi langsung karena betul-betul sangat merugikan juga ya Pak ya? Nyolong kan?
Baik Pak, masalah semisal Pak ketika kemudian pelanggan terlambat untuk membayar. Nah, pemberlakuan sanksi itu bagaimana? Denda. Denda. Ya. Jadi ada penerapan denda yang memang besar, 35.000 sebulan. Sebenarnya niat pemberian denda yang 35.000 itu besarnya sebenarnya di dalamnya itu ada nilai edukasi. Nilai edukasinya kalau Anda tidak mau didenda dengan nilai besar, bayar sebelum tanggal 20. Kan tidak, henti-hentinya Perumda RM Kota Makassar itu mensosialisasikan terkait bayar Ki Airta sebelum tanggal 20. Kalau tidak mau kena denda. Yang herannya saya, justru di strata menengah itu yang paling banyak yang nunggak. Yang berduit malah yang banyak yang nunggak. Mungkin dianggap kecil ya dendanya, ya tidak apa-apa. Kalau yang di golongan-golongan strata menengah ke bawah itu malah taat membayar air. Konsekuensi yang didapatkan masyarakat ketika terlambat dalam menangani, dalam membayar begitu Pak. Pemutusan pelanggan juga akan didapat ya Pak? Ada. Jadi, sebenarnya kalau sebulan nunggak sudah harus diputus sebenarnya. Tapi kan kita bekerja dengan hati juga. Kita juga punya kebijakan, harus membijaksanai hal-hal yang memang bisa dibijaksanai. Kalau tidak bisa lagi dibijaksanai ya ditindaki ya Pak ya. Iya, jadi pemirsa mendengar, ayo on time ya Pak ya, membayar di PDAM sebelum tanggal 20. Tanggal 25. Nah, apakah ada juga Pak pemutusan maksudnya denda per hari itu dikenakan juga? Tidak ada. Tidak ada per harinya Pak ya. Jadi per bulan dendanya ya Pak. Ya. Baik Pak. Nah, betul bisa dibilang PDAM memberikan banyak keringanan ya Pak ya kepada masyarakat, karena tidak langsung melakukan pemutusan dulu, harus denda terlebih dahulu. Jadi dengan kemudahan pembayaran yang ada di GoPay, ada di Traveloka, ada di kantor pos, Alfamart, Indomart, alasan apa lagi coba orang nunggak? Nggak keluar rumah lagi, bisa bayar dari rumah. Belum lagi kalau kita sudah pasang di warung-warung mesin gesekan itu kan, apa alasan apa lagi coba kalau harus nunggak lagi? Aksesnya sudah mudah, jadi tinggal kesadaran kita bersama ya Pak ya untuk membayar tepat waktu. Baik pemirsa dan pendengar, kami akan lanjutkan kembali usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Pak Bicara.